Penerbangan perdana jet tempur siluman Rusia, Sukhoi Su-57, dengan mesin generasi kelima yang dikenal sebagai Produk 177, menjadi salah satu momen paling penting dalam perkembangan kekuatan udara Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sekadar uji terbang rutin. Penerbangan ini menandai langkah nyata Rusia untuk menyempurnakan elemen paling krusial dari jet tempur modern, yaitu mesin, jantung, dari kecepatan, manuver, daya jelajah, dan efektivitas tempur di udara. Sejak awal, Su-57 dirancang sebagai jet tempur generasi kelima yang mampu menyaingi pesawat sekelas F-22 dan F-35. Namun, selama bertahun-tahun, satu pertanyaan terus muncul. Kapan Su-57 benar-benar menggunakan mesin generasi kelima sepenuhnya? Penerbangan dengan mesin produk 177 menjadi jawaban awal atas pertanyaan itu. Sukhoi Su-57 dikembangkan sebagai jet tempur multiperan generasi kelima dengan kemampuan siluman, sensor canggih, dan manuver ekstrem. Namun dalam fase produksi awal, pesawat ini masih menggunakan mesin AL-41F1, mesin kuat yang sebenarnya merupakan pengembangan dari desain generasi sebelumnya. AL-41F1 memberikan performa yang baik, termasuk kemampuan supercruise dan thrust vectoring. Namun, secara teknis, belum sepenuhnya mewakili standar mesin generasi kelima. Mesin ini diposisikan sebagai solusi sementara sambil menunggu mesin baru yang benar-benar dirancang dari awal untuk kebutuhan Su-57. Di menyelesaikan produk 177 mengambil peran penting. Mesin produk 177 termasuk variannya yang sering disebut 177S, dikembangkan oleh United Engine Corporation di bawah Rostec. Mesin ini dirancang sebagai peningkatan besar dibandingkan AL-41F1 dengan fokus pada daya dorong lebih tinggi, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan masa pakai yang lebih panjang. Dalam konfigurasi afterburner, mesin ini diklaim mampu menghasilkan dorongan hingga sekitar 16.000 kg force, sementara pada mode tanpa afterburner berada di kisaran 9.000 hingga 11.000 kg force, tergantung versi. Angka ini sangat penting karena berdampak langsung pada kemampuan supercruise, akselerasi, dan performa manuver pesawat. Produk 177 juga dirancang tetap kompatibel dengan struktur Su-57 sehingga integrasinya tidak memerlukan perubahan besar pada badan pesawat. Artinya, Rusia bisa meningkatkan performa Su-57 tanpa harus mendesain ulang pesawat dari nol. Jika dibandingkan dengan AL-41F1, produk 177 membawa beberapa peningkatan utama. Pertama, rasio mendorong terhadap bobot yang lebih baik. Kedua, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, yang berarti jangkauan tempur lebih jauh dan waktu patroli lebih lama. Ketiga, umur pemakaian mesin yang lebih panjang, sehingga biaya operasional jangka panjang dapat ditekan. Produk 177 sering disebut sebagai mesin transisi menuju mesin yang lebih canggih lagi, yaitu AL-51 atau Izdelie 30 yang direncanakan sebagai mesin generasi berikutnya untuk Su-57 versi lanjutan dan platform masa depan seperti Su-75. Dengan kata lain, produk 177 adalah tahap penting sebelum Su-57 mencapai konfigurasi finalnya. Salah satu keunggulan utama Su-57 adalah thrust vectoring, dan mesin produk 177 dirancang untuk memaksimalkan kemampuan ini. Thrust vectoring memungkinkan arah semburan mesin diubah, tidak hanya lurus ke belakang, tetapi juga ke atas, bawah, atau samping. Teknologi ini membuat pesawat tetap dapat dikendalikan, bahkan pada sudut serang yang sangat tinggi,
ketika permukaan aerodinamis seperti sayap dan ekor mulai kehilangan efektivitas. Inilah yang memungkinkan Su-57 melakukan manuver ekstrem seperti Pugachev's Cobra, Herbst Maneuver, Kulbit, dan Tail Slide. Dalam pertempuran udara jarak dekat, kemampuan ini memberikan keuntungan besar karena pesawat dapat mengubah arah secara tiba-tiba dan mengecoh lawan dalam ruang yang sangat sempit. Di balik performa mesin modern, ada sistem yang jarang terlihat tetapi sangat krusial, yaitu FADEC atau Full Authority Digital Engine Control. FADEC adalah sistem komputer yang sepenuhnya mengendalikan kerja mesin secara otomatis, mulai dari aliran bahan bakar, suhu, tekanan, hingga respons throttle. Dalam Su-57, FADEC terintegrasi dengan sistem kontrol penerbangan dan dorong vectoring. Artinya, setiap input pilot langsung dihitung dan disesuaikan oleh komputer untuk menghasilkan kinerja paling optimal dan tetap aman. Tanpa FADEC, thrust vectoring tidak akan bekerja secara efektif, terutama dalam manuver ekstrim dengan perubahan sudut dan gaya yang sangat cepat. Penerbangan perdana Su-57 dengan mesin produk 177 memiliki makna strategis yang besar. Ini menunjukkan bahwa Rusia terus berupaya mengatasi salah satu tantangan terbesarnya dalam pengembangan jet generasi kelima, yaitu teknologi mesin. Mesin baru ini tidak hanya meningkatkan performa tempur, tetapi juga memperkuat daya saing Su-57 di pasar internasional. Bagi negara yang mencari alternatif jet generasi kelima, selain platform barat, Su-57 dengan mesin yang lebih matang menjadi opsi yang semakin serius. Namun perlu dicatat, mesin produk 177 masih berada dalam fase uji. Evaluasi lanjutan tetap diperlukan sebelum mesin ini digunakan secara luas pada unit operasional. Penerbangan perdana Sukhoi Su-57 dengan mesin generasi kelima, produk 177 menandai babak baru dalam evolusi jet tempur Rusia. Mesin ini membawa peningkatan nyata dalam daya dorong, efisiensi, dan sistem integrasi, sekaligus memaksimalkan dorong vectoring dan FADEC sebagai ciri khas pesawat tempur modern. Meski belum menjadi tahap akhir, produk 177 adalah fondasi penting menuju Su-57 yang benar-benar matang sebagai jet tempur generasi kelima. Kedepan, perkembangan mesin inilah yang akan menentukan sejauh mana Su-57 mampu bersaing di langit modern yang semakin kompleks dan penuh tantangan.